Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin cireng isi. Ini cirengnya gemoy banget. Tentunya rasanya enak banget ya, isiannya juga full. Bagi yang mau tahu resepnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama ini aku akan bikin yang isian bakso sosis. Ini sengaja nggak pedes ya, supaya anak-anak juga bisa makan. Aku tumis 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Selanjutnya kalau udah berbau harum, langsung aja aku masukkan bakso dan sosisnya sekitar 60 gram. Ini aku tumis kembali, jangan lupa diberi air ya supaya tidak gosong. Sebenarnya hanya digoreng aja juga nggak apa-apa karena sosis dan bakso ini udah gurih ya. Tapi kali ini aku pengen yang ditumis supaya lebih enak lagi dan lebih gurih lagi. Untuk seasoningnya aku hanya memakai penyedap sedikit dan juga garam sedikit aja supaya nggak terlalu asin ya, karena sosis dan bakso ini sebenarnya udah ada rasanya. Jadi supaya tidak mentah aku tumis, daripada digoreng itu rasanya kering ya, mendingan ditumis aja. Aku juga di sini akan menambahkan lada supaya rasanya lebih enak. Oh ya, ini sengaja ya nggak pedas, karena ini untuk anak-anak jadinya yang nggak pedas. Nanti aku akan bikin yang pedas, tapi isiannya ayam suwir ya. Nah, ini dimasak aja sampai agak kering, supaya nanti cirengnya nggak basah. Selanjutnya ini aku akan bikin yang isian pedas, yaitu aku bikin ayam suwir balado. Untuk bumbunya aku memakai 2 siung bawang putih, cabai setan dan juga cabai merah. Untuk tingkat kepedasannya disesuaikan aja ya sama lidah masing-masing. Tumis sampai berbau harum supaya nanti isiannya itu nggak langu ya. Nah, ini bumbunya udah matang ya, udah berbau harum. Lanjut aku akan beri air supaya tidak gosong. Kemudian masukkan 200 gram daging ayam yang udah disuir. Dan sebelumnya ini aku udah rebus menggunakan daun salam dan juga daun jeruk ya, supaya menghilangkan bau amisnya. Jangan lupa dicuci dulu, kemudian disuir-suir. Untuk seasoningnya di sini seperti biasa aja ya. Aku hanya memakai ladaku. Ini ladaku kalau misalkan untuk isian seperti ini penting banget ya supaya pedasnya itu lebih terasa lagi. Dan juga aku memberi penyedap rasa. Tak lupa juga aku memberikan garam dan juga MSG. Aku tak memberikan gula ya, karena untuk isian seperti ini aku terbiasa tidak memakai gula supaya rasanya itu benar-benar asin, gurih, pedas gitu ya. Nah, selanjutnya aku juga akan menambahkan sedikit kunyit. Ini selain warnanya jadi lebih cantik, rasanya juga tidak berbau amis ya. Lanjut aku juga akan tambahkan bubuk balado, ini sekitar setengah sendok makan aja ya, supaya warnanya lebih cantik dan juga rasanya lebih mantap lagi. Oke, kalau udah masuk semuanya bumbunya, ini diaduk aja sampai rata dan juga sampai menyusut ya airnya. Pokoknya sampai airnya ini kering supaya nanti cirengnya tidak basah. Jangan lupa juga dikoreksi rasa ya. Oke, ini udah matang. Selanjutnya aku akan bikin kulit cirengnya, yaitu aku memakai 300 gram tepung aci atau tepung tapioka. Ini aku pakai tepung aci yang biasa aja ya. Kemudian di sini aku akan campurkan dengan tepung terigu sebanyak 30 gram. Tepung terigunya ini aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Bahan selanjutnya aku akan tambahkan 1 bungkus penyedap. Boleh menggunakan merek apa saja ya. Oh ya, ini aku tidak tambahkan garam supaya tidak terlalu asin ya, karena tadi isiannya itu udah enak, udah asin. Jadi aku hanya membumbui ini supaya gurih aja, nggak terlalu asin, nggak hambar juga ya. Nah, ini selanjutnya diaduk sampai rata.
Kalau udah rata, ini aku siapkan air mendidih sebanyak 300 ml. Dan ini ada 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan, aku campurkan ke dalam air mendidih supaya lebih merata ya. Jadi aku mencampurkannya di dalam air. Kemudian ini kita tuangkan ke dalam adonan seperti ini. Ingat ya, airnya itu harus panas-panas mendidih, karena kalau tidak panas, nanti acinya ini akan mencair, tidak menggumpal seperti adonan. Nah, ini adonannya akan aku pindahkan ya ke dalam wadah yang lebih besar, karena di sini nggak muat, ternyata terlalu kecil ya mangkoknya. Jadi aku pindahkan aja ke dalam wadah yang lebih besar. Lanjut, ini tuangkan kembali ya airnya sebanyak 300 ml. Hati-hati saat mencampurkan airnya karena ini airnya benar-benar panas. Jadi aku mengaduknya ini dengan bantuan sendok ya. Ini adonannya memang sedikit lebih berat karena tepung aci ini sangat lengket ya kalau udah diberi air panas seperti ini. Nah, di sini aku udah mulai nggak sabar, jadi aku pakai tangan aja ya mengaduknya pelan-pelan karena ini benar-benar panas banget. Sebenarnya tangan aku ini juga kepanasan ya teman-teman, karena adonannya ini benar-benar panas banget. Tapi pelan-pelan aja nggak apa-apa sambil diaduk seperti ini. Atau bisa menggunakan sarung tangan yang berbahan karet ya, itu bisa menetralkan sedikit panasnya. Nah, ini aku tangannya benar-benar kepanasan ya. Oh ya, cara mengaduknya ini nggak perlu terlalu ditekan atau nggak perlu terlalu diulen ya. Hanya sampai tercampur aja dan juga tidak ada yang bergelindil. Karena kalau misalkan terlalu ditekan, nanti acinya malah akan melebar. Hasilnya nanti adonannya akan sangat lengket. Oke, ini udah jadi seperti ini aja ya. Selanjutnya ini aku udah letakkan di alas kerja ya untuk adonannya. Jangan lupa ditaburin dengan menggunakan tepung tapioka dan juga tepung terigu. Ini aku campur aja supaya tidak terlalu banyak terigu dan tidak terlalu banyak aci. Untuk taburannya juga ini aku biar balance, dicampur aja seperti ini. Kemudian kita ambil sebagian adonan, dibulatkan lalu dipipihkan. Untuk rolling pinnya jangan lupa ditaburin juga ya karena aci ini sangat rawan lengket. Jadi memipihkannya pun pelan-pelan aja ya seperti ini. Jangan lupa ditaburin kembali supaya tidak lengket. Oke, ini udah cukup kira-kira ketebalannya seperti ini ya. Jangan terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal juga. Jadi yang sedang-sedang aja seperti ini. Nah, ini aku akan letakkan di atas cetakan pastel ya. Aku menggunakan cetakan pastel yang besar. Kalau misalkan kalian mau untuk jualan atau supaya cirengnya jadi lebih banyak dan nggak terlalu besar juga, bisa menggunakan cetakan pastel yang kecil. Nah, ini aku udah beri isian sebanyak 1 sendok makan full. Tinggal kita tekan aja seperti ini ya. Kita rekatkan. Oke, ini udah jadi, cirengnya cantik sekali ya, gemoy dan juga gede banget. Tapi menurut aku kalau misalkan kalian punya cetakan yang kecil, lebih baik menggunakan yang kecil ya. Karena setelah digoreng dan juga cirengnya mateng, aku makan satu cireng aja itu rasanya udah kenyang. Jadi lebih baik menggunakan yang kecil aja biar bisa lebih banyak juga ya nanti hasilnya. Nah, karena tadi aku bikin 2 isian, ini selanjutnya aku akan isi menggunakan bakso sosis ya. Ini aku akan pipihkan kembali, seperti ini memipihkannya ya, jangan terlalu ditekan, pelan-pelan aja, karena hati-hati rawan lengket. Ini aku juga memipihkannya sambil terus ditaburin seperti ini ya. Sambil lihat video aku bikin cireng, aku mau ucapkan terima kasih banyak ya ke teman-teman semuanya yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton video aku ini. Dan juga jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Karena tanpa dukungan kalian, channel aku ini tidak ada apa-apanya ya. Dan mohon maaf ya jika di dalam video aku ini banyak kesalahan, dimaklumin ya.
Atau boleh komen-komen aja di kolom komentar supaya aku bisa memperbaiki lagi entah tutur kata ataupun dari cara aku memasaknya. Insya Allah nanti aku akan perbaiki lagi. Nah ini lanjut ke video ya, isian baksonya udah aku berikan sebanyak 1 sendok makan juga ya. Kemudian jangan lupa direkatkan dan juga ditekan supaya hasilnya cantik seperti ini. Oke, ini dia hasilnya sebanyak ini ya aku bikinnya. Cirengnya ini benar-benar gede banget dan juga gendut ya, tidak kopong karena aku memakai banyak isian. Selanjutnya ini aku akan beri tips supaya dalam penyimpanan cirengnya itu nanti tidak nempel-nempel. Jangan lupa ditaburin menggunakan tepung beras seperti ini ya. Ini ada tepung beras yang di dalam nampan ini. Kemudian cirengnya dibalurkan satu persatu menggunakan tepung beras. Nah, caranya seperti ini ya. Ini tujuannya itu supaya nanti ketika kita mau frozen, tidak nempel satu sama lain. Oke, ini udah selesai ditaburin. Bisa langsung disusun aja di dalam wadah seperti ini ya. Nah, ini tidak akan menempel karena biasanya kalau misalkan gak ditaburin itu akan menempel ya. Lanjut, ini aku akan goreng cirengnya sebagian dan sebagiannya lagi itu nanti aku akan frozen untuk stok cemilan gitu. Oh iya, ini aku gorengnya di panci ya karena supaya tidak memakan banyak minyak. Kalau misalkan di wajan itu harus minyaknya banyak ya. Jadi di panci aja, panci kecil seperti ini. Jadi walaupun memakai minyak sedikit, ini cirengnya terendam sempurna ya. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Oh ya, untuk menggoreng cireng ini minyaknya harus udah panas ya, dan juga di dalam api yang sedang aja. Jangan terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil juga. Nah ini cirengnya udah matang ya, udah sedikit kecoklatan, tapi kalau misalkan kalian mau goreng lebih coklat lagi juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini aku akan angkat aja. Nah ini dia cirengnya udah jadi, cireng isi ayam suwir dan juga isi bakso. Tapi yang aku goreng ini yang isi ayam suwir ya, ini sekarang akan aku tunjukkan bagaimana isiannya. Aku akan potong ya karena ini cirengnya itu masih panas banget. Kalau cireng ini awet ya panasnya, jadi hati-hati. Nah ini isinya benar-benar full banget ya. Untuk teksturnya pun sangat lentur, jadi tidak keras dan juga tidak banyak juga ya cirengnya. Ini udah pas, udah enak banget. Nggak terasa udah di ujung video aja. Terima kasih ya yang udah menonton video aku kali ini sampai detik ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.